Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, di video yang lalu kita telah membahas tentang Pralaya yang tertulis di dalam Prasasti Bucangan tahun 1016, teman-teman. Di dalam sebuah pralaya besar yang terjadi, yaitu kudeta yang dilakukan oleh Sri Aji Warawari, yaitu Raja Leram, teman-teman. Itu menewaskan seluruh anggota keluarga dari Dharma Wangsa Teguh. Teman-teman, dari semua anggota keluarga Dharma Wangsa Teguh itu hanya satu orang yang bisa meloloskan diri, yaitu Airlangga yang merupakan menantunya. Airlangga ini meloloskan diri didampingi oleh Patih Narotama dari Bali dan juga beberapa pengikutnya, teman-teman. Airlangga dan Patih Narotama serta seluruh pengikutnya ini melarikan diri keluar masuk hutan, teman-teman, keluar masuk kampung, yang pokok intinya menjauh dari Medan dan mencari tempat untuk menenangkan pikirannya, teman-teman. Karena pada waktu itu Airlangga itu masih sangat muda sekali, masih mudah terbawa emosi. Menurut Patih Narotama, ini kalau tidak keluar jauh dari Medang, maka akan membahayakan keselamatan dari Airlangga sendiri. Oleh karena itu, rombongan Airlangga itu dibawa menjauh ke dalam hutan yang disebut Wonogiri, teman-teman. Wonogiri ini berasal dari kata hutan di pegunungan. Wono itu artinya hutan, sedangkan pegunungan itu artinya giri. Cukup lama Airlangga itu menetap di hutan Wonogiri sambil mengumpulkan kekuatan, yaitu dari para warga yang masih setia dengan Dharma Wangsa Teguh. Lambat laun kekuatan itu semakin bertambah. Tidak hanya penduduk desa saja yang bergabung dengan Airlangga, ya teman-teman, tetapi para prajurit yang masih setia dengan Dharma Wangsa Teguh itu banyak yang datang ke Wonogiri untuk bergabung. Lambat laun semakin besar kekuatannya, bahkan sampai para adipati dan senopati perang yang selamat dalam pralaya itu pada bergabung dengan Airlangga di Wonogiri. Teman-teman, di dalam hutan Wonogiri ini sudah dibuat sebuah perkampungan, ya teman-teman. Tetapi perkampungannya sangat besar, ya, karena terdiri dari pengikut Airlangga ditambah lagi penduduk sekitar yang
datang bergabung serta prajurit-prajurit. Sedangkan para adipati dan senopati itu masih berada di wilayahnya masing-masing, tetapi secara diam-diam itu mendukung Airlangga. Tetapi dengan seiring terbentuknya kekuatan Airlangga, itu ada rasa kekhawatiran di hati Narotama, karena biar bagaimanapun juga kekuatan Airlangga itu belum bisa diadu dengan kekuatan Sriwijaya. Oleh karena itu Patih Narotama itu memutuskan untuk berpindah tempat. Dengan cara berpindah-pindah tempat itulah Airlangga itu menyusun atau membangun kekuatan baru, teman-teman. Jadi dari satu desa ke desa lain, dari hutan satu ke hutan lain, ketika memasuki sebuah hutan, maka Airlangga akan membuat pemukiman, dan pemukiman itu akan jadi perkampungan, teman-teman. Dan disitulah Airlangga menyimpan kekuatannya. Dan setelah terbentuk kekuatan, maka Airlangga akan pergi meninggalkan tempat itu dan mencari tempat lain, dan terus menerus sampai ke timur, teman-teman. Strategi yang dilakukan oleh Airlangga ini disebut sebagai gerilya, dan strategi ini telah ditiru oleh para pejuang-pejuang Indonesia pada zaman penjajahan, terutama perang yang dilakukan Pangeran Diponegoro dan juga Jenderal Sudirman. Kedua tokoh ini melakukan perang gerilya, yaitu dari tempat satu ke tempat lain dengan markas yang selalu berpindah-pindah. Hanya beda sedikit dengan yang dilakukan Airlangga. Kalau Airlangga berpindah-pindah tempat untuk membangun sebuah kekuatan, sedangkan perang gerilya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan Jenderal Sudirman itu dilakukan untuk melemahkan kekuatan musuh dan melindungi diri agar sulit untuk dilacak keberadaannya. Teman-teman, kesamaan yang dilakukan gerilya yang diterapkan oleh Airlangga dan apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro serta Jenderal Sudirman, itu kesamaannya adalah sama-sama untuk menutupi diri atau agar sulit untuk dilacak keberadaannya oleh pihak lawan. Teman-teman, strategi yang diterapkan oleh Airlangga ini sangat efektif sekali, sehingga dalam waktu yang singkat Airlangga memiliki kekuatan yang sangat besar sekali, yang tiba saatnya untuk diadu dengan Sriwijaya, teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman bisa
ikuti terus cerita bersejarah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari sejarah yang telah terjadi di masa lampau, teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.